Malam itu, hening seolah menjadi melodi yang paling nyaring di telingaku. Di dalam kamar yang masih tercium aroma melati dari rangkaian bunga pengantin yang menghias sudut ruangan, aku duduk di tepi ranjang dengan jantung yang berdegup kencang. Jauh lebih kencang daripada saat aku memberikan presentasi besar di depan dewan direksi. Jemariku saling bertautan, terasa dingin dan sedikit gemetar. Pintu berderit pelan, dan di sanalah dia, wanita yang kini resmi menyandang status sebagai istriku. Dia menatapku dengan binar mata yang selalu mampu meruntuhkan pertahananku. Tatapan lembut yang penuh kedewasaan sekaligus keraguan yang manis. Saat dia melangkah mendekat, harum parfum cendana yang begitu khas darinya memenuhi indera penciumanku, membuat dadaku semakin bergejolak. Malam ini bukan lagi tentang rasa segan atau batasan usia yang selama ini menjadi tembok besar di antara kami. Ketika jemari lembutnya menyentuh pundakku, aku tahu bahwa keraguan itu harus berakhir. Kami saling menatap, berbagi napas yang memburu dalam keheningan yang suci, hingga akhirnya, di bawah temaram lampu kamar, kami membiarkan cinta menuntun kami untuk menyatu sepenuhnya dalam ikatan yang paling intim sebagai suami istri, menandai awal dari sebuah hidup yang takkan pernah sama lagi. Semua ini bermula dari sebuah persahabatan yang telah terjalin selama hampir 2 dekade. Bimo adalah saudaraku dalam segala hal kecuali darah. Sejak sekolah dasar, aku lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya daripada di rumahku sendiri yang terasa dingin dan sepi. Di rumah Bimo, aku menemukan kehangatan, dan di pusat kehangatan itu ada Ibu Sarah. Bagiku dulu, dia adalah sosok ibu ideal, wanita yang selalu menyediakan camilan saat kami belajar, yang mendengarkan keluh kesah kami dengan sabar, dan yang memiliki senyum yang bisa menenangkan badai apapun. Namun, waktu adalah penenun yang aneh. Seiring bertambahnya usia, ketika aku mulai menginjak kepala 3 dan telah melewati berbagai kegagalan hubungan yang dangkal, sudut pandangku mulai bergeser secara perlahan dan tidak disengaja. Aku ingat sore itu, sekitar 2 tahun yang lalu, ketika Bimo harus dinas keluar kota dan memintaku menjenguk ibunya yang kabarnya sedang kurang enak badan. Aku datang membawa sup hangat dan buah-buahan. Saat aku menemukannya duduk di teras belakang dengan buku di pangkuannya, aku melihatnya bukan sebagai ibu Bimo, melainkan sebagai Sarah, seorang wanita yang tampak kesepian namun tetap anggun dalam kesendiriannya setelah bertahun-tahun menjanda. Kami berbicara hingga larut malam, bukan tentang nilai sekolah atau kenakalan Bimo seperti biasanya, melainkan tentang filosofi hidup, tentang rasa kehilangan, dan tentang harapan-harapan yang seringkali kita kubur demi kebahagiaan orang lain. Ada kedalaman di matanya yang belum pernah kusadari sebelumnya. Sebuah resonansi jiwa yang membuatku merasa sangat kecil sekaligus sangat dimengerti. Sejak hari itu, kunjunganku ke rumah itu menjadi lebih sering, bahkan saat Bimo tidak ada. Kami mulai berbagi momen-momen kecil yang perlahan membangun jembatan di atas jurang perbedaan usia 12 tahun di antara kami. Aku mulai mengagumi caranya menyeduh teh, caranya tertawa kecil saat aku menceritakan lelucon konyol, dan kekuatannya dalam menghadapi dunia sendirian. Perasaan itu tumbuh seperti tanaman liar, diam-diam namun akarnya menghunjam dalam. Aku merasa bersalah. Tentu saja. Ada suara di kepalaku yang terus berteriak bahwa ini salah, bahwa dia adalah ibu sahabatku. Namun, hati manusia tidak pernah peduli pada label sosial. Cinta yang kurasakan padanya adalah cinta yang paling matang dan tenang yang pernah kualami. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan yang deras. Kami duduk di ruang tamu, dan entah bagaimana pembicaraan beralih ke masa depan. Dengan suara bergetar, aku mengakuinya. Aku mengatakan padanya bahwa kehadirannya telah mengubah caraku melihat dunia, bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari masa laluku dengan Bimo, melainkan sebagai pusat dari masa depanku. Sarah terdiam lama sekali. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Dia mengaku merasakan hal yang sama, namun ketakutan akan penilaian orang, terutama Bimo, membuatnya terus membentengi diri. Malam itu, di bawah rintik hujan,
Kami berjanji untuk tidak membiarkan rasa takut memenangkan pertempuran ini. Memberitahu Bimo adalah bagian tersulit dalam hidupku. Aku bersiap untuk kehilangan sahabat terbaikku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, dan saat kata-kata itu keluar dari mulutku, suasana menjadi sangat tegang. Bimo terdiam, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tidak marah dengan ledakan emosi seperti yang kubayangkan. Dia justru menarik napas panjang dan berkata, "Dedi, aku mengenalmu seumur hidupku. Aku tahu betapa tulusnya kau. Dan aku tahu betapa kesepiannya ibuku selama ini. Jika ada orang di dunia ini yang bisa kupercayai untuk menjaganya dan membuatnya bahagia, itu adalah kau. Tapi ingat, jika kau menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Kami berpelukan, dan sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Restu itu adalah fondasi pertama dari rumah tangga yang kami bangun. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun sangat sakral. Tidak banyak tamu yang diundang, hanya keluarga inti dan sahabat dekat yang benar-benar mengerti perjalanan kami. Saat aku mengucapkan janji suci di depan penghulu, menatap wajahnya yang tertutup kerudung tipis, aku merasa waktu seolah berhenti. Dia tampak begitu cantik, bukan dengan kecantikan yang memudar oleh waktu, melainkan kecantikan yang matang dan berwibawa. Ketika aku melingkarkan cincin di jarinya, aku tahu bahwa hidupku memang benar-benar telah berubah. Aku bukan lagi sekadar pemuda yang mencari jati diri. Aku adalah seorang suami bagi wanita yang kupuja. Kini, setelah beberapa bulan menjalani kehidupan pernikahan, aku menyadari bahwa menikahi Sarah adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Hidup bersamanya membawa ketenangan yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Tidak ada drama kekanakan atau permainan pikiran yang sering kutemui pada pasangan-pasangan sebelumnya. Kami memulai pagi dengan kopi dan diskusi cerdas, dan mengakhiri hari dengan saling berbagi pelukan yang memberikan kekuatan. Ada kedamaian dalam rutinitas kami. Aku belajar banyak darinya tentang kesabaran dan cara memandang masalah dengan perspektif yang lebih luas, sementara aku memberikan energi baru dan kegembiraan dalam kesehariannya yang sebelumnya mungkin terasa monoton. Tentu saja, dunia luar terkadang memberikan pandangan miring. Di lingkungan sosial atau saat kami berjalan bersama di tempat umum, aku sering menangkap tatapan bertanya-tanya atau bisikan-bisikan halus tentang perbedaan usia kami. Namun, semua itu terasa sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kami miliki di dalam rumah kami. Kebahagiaan kami tidak dibangun di atas persetujuan orang asing, melainkan di atas kejujuran dan rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Kami telah belajar untuk menertawakan prasangka-prasangka itu, karena mereka tidak tahu betapa sempurnanya kami melengkapi satu sama lain. Bimo tetap menjadi sahabat terbaikku, meskipun kini ada lapisan kecanggungan yang lucu saat kami berkumpul di meja makan yang sama. Dia sekarang memanggilku dengan sebutan yang seringkali berubah-ubah antara Dedi dan candaan ayah tiri, yang selalu berakhir dengan tawa kami bertiga. Hubungan kami justru menjadi lebih dalam. Aku bukan lagi hanya sahabatnya, tetapi orang yang secara resmi bertanggung jawab atas kebahagiaan wanita yang paling dia cintai di dunia ini. Ada semacam rasa hormat baru yang muncul di antara kami, sebuah kedewasaan yang hanya bisa dibentuk oleh situasi yang tidak biasa ini. Malam-malam kami kini diisi dengan kedekatan yang semakin erat. Seperti malam pertama kami yang penuh getaran itu, setiap malam setelahnya tetap terasa spesial. Ada kenyamanan yang luar biasa saat aku bisa merebahkan kepalaku di pangkuannya setelah hari yang melelahkan di kantor. Dia akan mengelus rambutku dengan jemarinya yang lembut, membisikkan kata-kata penyemangat yang selalu berhasil membangkitkan semangatku. Kedekatan fisik kami bukan hanya tentang nafsu, melainkan tentang perayaan atas keberanian kami melawan arus demi cinta yang tulus. Kami saling menjaga, saling menghargai setiap kerutan dan setiap tanda penuaan sebagai simbol dari perjalanan hidup yang telah kami lalui masing-masing sebelum akhirnya bersatu.
Aku sering merenung di malam hari saat dia sudah terlelap di sampingku. Aku melihat gededi-gededi halus di wajahnya dan merasa sangat beruntung. Hidupku benar-benar tak pernah sama lagi karena sekarang aku memiliki Jangkar. Aku memiliki seseorang yang tidak hanya mencintaiku karena kelebihanku, tetapi juga menerima seluruh kekuranganku dengan kebijaksanaannya. Dia adalah guruku, kekasihku, dan sahabat terbaikku dalam satu wujud. Menikahi ibu dari sahabatku mungkin terdengar seperti cerita yang tabu bagi sebagian orang. Namun bagiku, ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, tidak mengenal protokol, dan tidak pernah salah alamat jika dua jiwa memang ditakdirkan untuk saling menyembuhkan. Kedepannya, aku tahu tantangan akan tetap ada. Usia akan terus berjalan, dan mungkin di masa depan akan ada perbedaan kebutuhan fisik atau kesehatan yang harus kami hadapi. Namun, aku tidak takut. Cinta yang kami miliki telah teruji oleh keraguan dan tekanan sosial sejak awal. Kami telah memilih satu sama lain dengan penuh kesadaran, bukan karena dorongan sesaat. Setiap hari bersamanya adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana mencintai dengan lebih dalam, bagaimana mendengarkan dengan lebih baik, dan bagaimana menghargai setiap detik waktu yang kita miliki di dunia ini. Aku menikahi ibu dari sahabatku sendiri, dan hidupku tak pernah sama lagi bukan sekadar kalimat sensasional bagiku. Itu adalah kenyataan hidup yang penuh syukur. Aku menemukan rumah di tempat yang tidak pernah kuduga, dan aku menemukan diriku yang sebenarnya melalui cintanya. Kami menjalani hari-hari kami dengan sederhana, penuh cinta, dan yang terpenting, dengan kejujuran yang utuh. Di balik pintu rumah kami hanyalah dua manusia yang saling mencintai, yang telah menemukan pelabuhan terakhir setelah pelayaran yang panjang dan berliku. Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup.